Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa peluang di saham BBRI. Kira-kira kapan nih kita akan borong lagi saham BBRI dengan jumlah yang cukup banyak? Karena tentunya kita tidak ingin melewatkan adanya peluang emas ketika saham BBRI kembali terdiskon. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Untuk kondisi market hari ini ternyata IHSG malah turun lagi guys ya, 0,6% di level 7.496 dengan net sell dari investor asing sebesar 558 miliar rupiah. Jadi, selama investor asing ini net sell, kita harus tahu saham apa saja yang banyak dibuang oleh investor asing ini. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa dana dari investor asing ini dana yang sangat besar guys ya, sehingga bisa menaikkan saham-saham big caps yang ada di IHSG. Maka ketika saham big caps ini banyak dibuang oleh investor asing tersebut, IHSG akan turun dan saham big caps juga akan anjlok, dan sebagian besar saham mid caps atau saham lainnya juga bisa lanjut turun lagi seperti itu. Jadi untuk saham BBRI ya, hari ini juga ternyata turun kembali 1,2% di level Rp4.860 per saham. Tadi di pertengahan sesi kita lihat ya, sempat naik ke 4.920-an, tapi ternyata BBRI ini closingnya itu malah turun kembali guys ya. Apakah kita khawatir dengan penurunan BBRI? Tentu saja tidak. Malah kita senang guys ya, BBRI ini kembali turun dan bahkan terdiskon. Sehingga ketika kita sudah menyiapkan cash, maka cash ini bisa kita gunakan untuk beli saham BBRI sebanyak-banyaknya di harga yang terdiskon. Itulah alasan kenapa kita menyisihkan sebagian cash kita, ya meskipun sebagian lagi ya masih tetap dalam bentuk saham gitu guys ya. Jadi kita juga masih tetap berinvestasi di saham dan tidak menjual semua saham yang kita pegang. Karena tentunya kita sudah paham momentumnya. Ya di saat momentum seperti ini, saham apa sih yang layak gitu ya untuk kita hold, dan saham apa saja yang harus kita take profit. Nah teman-teman juga semoga saja sedang memegang ya saham-saham yang naik, meskipun IHSG turun teman-teman masih bisa cuan. Kembali lagi ke saham BBRI guys ya. Dari sisi fundamental semua orang sudah paham, ini fundamentalnya sangat bagus, mau dibuat untuk dividen investing juga oke, mau untuk swing trade juga oke gitu guys ya. Jadi ya juga rutin bagi dividen tentunya. Jadi teman-teman yang mungkin ya masih pemula di saham, mau belajar investasi saham dan mungkin untuk invest jangka panjang, mau teman-teman gunakan untuk DCA atau dollar cost averaging ya guys ya. Setiap bulan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk investasi di saham BRI, ini juga bisa. Karena setiap tahun BBRI ini bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Tapi jika teman-teman ingin memaksimalkan profit yang akan teman-teman dapatkan dari investasi di saham BBRI, maka teman-teman harus paham siklusnya. Di mana teman-teman beli yaitu adalah di harga yang terdiskon atau di harga murahnya, bukan di harga pucuk. Seperti itu guys ya. Nah, jadi di sini kita akan coba fokuskan dulu ya ke saham BBRI, dan nanti teman-teman akan menemukan alasan kenapa saham BBRI ini masih bisa turun. Nah, jika berdasarkan seasonality guys ya, untuk saham BBRI kita melihat ya, seasonality BBRI ini memang biasa ada probabilitas merah ya, biasa turun itu biasanya di bulan September. Nah, tapi kenapa di September 2024 ini saham-saham big banks itu malah cenderung naik ya kemarin? Itu dikarenakan adanya pemangkasan suku bunga baik oleh Bank Indonesia maupun oleh The Fed guys ya, sehingga hal itu menjadi stimulus terhadap perekonomian, dan juga BBRI itu sempat terkena inflow yang cukup besar, meskipun pada closing di bulan September ini atau di akhir September ya memang ditutup merah ya seperti itu, tapi sepanjang September ya kita lihat saham BBRI juga sempat mengalami kenaikan tinggi. Hal itu dikarenakan adanya pemangkasan suku bunga. Jadi yang biasanya dari sisi seasonality memang merah ya di bulan September, maka kenapa dia merahnya malah maju gitu ya ke bulan Oktober? Apakah ada pergeseran atau gimana nih? Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya harus peka ya terhadap kondisi sekitar. Ya baik itu dari kondisi geopolitik, ya kondisi makro dan juga kondisi mikro ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi dalam kita berinvestasi, kita pun harus melihat ya guys ya, big picture-nya seperti apa. Kita harus melihat kondisinya seperti apa. Apakah ini kondisi atau waktu yang cocok untuk kita menyisihkan uang, dan nanti kita akan hajar sebagian besar cash kita ya untuk membeli saham-saham yang terdiskon, atau
ini waktunya take profit. Nah, itu kan teman-teman harus memastikan ya bahwa teman-teman sedang berada di momentum yang sangat pas. Dan BBRI pun ya di bulan Agustus masih mencetak laba bersih yang bagus guys ya, di mana naik 51% secara month on month dan naik 21% secara year on year. Sehingga dapat kita lihat guys ya bahwa ada potensi laba BBRI terutama di kuartal 3 2024 ini guys ya. Nah, nanti kita juga akan melihat ya laporan keuangan di kuartal 3 2024 ini ada potensi Q3-nya akan bagus gitu guys ya, yang minimal secara year on year dan secara kuartalan naik lah ya, seperti itu. Apalagi dari sisi net income, jika EPS-nya dan net income-nya semakin besar, maka ada peluang BBRI ini juga bagi dividen yang lebih besar lagi. Jadi di harga berapa nih kita akan menunggu dan membeli saham BBRI dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, kalau misal teman-teman mungkin ya penasaran mau beli di harga saat ini, ya boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang ya teman-teman beli di harga berapapun. Tapi dalam pandangan kita guys ya, di mana BBRI ini ada potensi untuk bisa lanjut turun lagi. Alasannya nanti akan kita bahas juga ya setelah pembahasan yang di sini. Dan untuk BBRI ini kita akan tunggu di sekitar 4.500. Tapi jika kondisinya berubah di sekitar 4.800 4.700 ya, maka kita akan beli di harga itu ya guys ya. Apakah yang bisa menyebabkan kondisinya berubah gitu ya? Kondisi bisa berubah ketika inflow-nya sudah kembali masuk. Selama saham BBRI masih dibuang terutama oleh investor besar, maka lebih baik kita menunggu ya guys ya. Dan per hari ini BBRI juga masih net sell. Ini menjadi saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing ya, sehingga BBRI hari ini net sell 306 miliar dan kita lihat hari ini ada koreksi 1,2%. Lalu saham-saham big banks itu juga rata-rata hari ini ada net sell asing. Lalu kita melihat ternyata juga saham big caps lainnya seperti Astra International, Telkom, Aman Mineral dan lain-lain ini juga memang sedang terkena net sell asing. Jadi kesimpulan dari money flow yang di sini teman-teman lihat adalah di mana saham-saham big caps itu masih terdistribusi dan ada potensi saham BBRI dan saham big caps lainnya juga bisa lanjut turun seperti itu. Jadi selama masih net sell asing di sini kita akan menunggu. Sampai kapan Kak menunggunya? Either itu kita akan menunggu sesuai teknikalnya di 4.500 atau jika terjadi inflow kembali di 4.700 sampai 4.800 maka kita akan coba cicil kembali guys di level tersebut. Jadi ada dua titik poin yang penting ya guys ya. Yang pertama adalah poin dari teknikalnya. Ketika memang teknikalnya nanti mulai sideways, maka kita akan coba mencicil kembali saham BBRI. Tapi jika BBRI ini benar-benar sesuai target kita guys ya, turun sampai di 4.500-an, maka di sini kita akan beli lebih banyak lagi saham BBRI, terutama untuk investasi jangka panjang. Tujuannya apa Kak? Tujuannya adalah untuk kita mendapatkan dividen plus capital gain. Dividennya biasanya bagi di awal tahun 2025 nanti guys ya untuk dividen interim, dan di pertengahan tahun untuk dividen final dari saham BBRI seperti itu. Jadi tujuan kita ya, kemarin kita mencoba ya untuk menyisihkan cash kita guys ya. Ada cash berapapun ya kita simpan dulu gitu ya. Mungkin teman-teman mau simpan dalam bentuk obligasi juga boleh, mau disimpan dalam bentuk emas batangan juga boleh gitu ya. Kalau misal teman-teman ya memang terbiasa jual beli emas antam misalkan ya, nah itu juga boleh sebenarnya. Tapi ya ada juga yang memang menyisihkan saja gitu ya uang untuk nanti menyerok lagi lebih banyak saham BBRI ini ya, karena kita melihat memang sentimennya masih cukup bagus nih ya untuk melihat saham BBRI ya kembali terdiskon seperti itu. Oke guys, jadi apa sih yang bisa menyebabkan IHSG dan juga saham yang ada di IHSG termasuk BBRI dan big banks lainnya dan saham-saham lainnya itu bisa turun? Yaitu adalah kemungkinan adanya penyerangan balik Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak Iran. Nah, ini cukup penting ya guys ya, dimana kondisi geopolitik kita ketahui semakin memanas dan dimana Israel juga bisa menyerang fasilitas Iran, dan diprediksi Brent oil mencapai 78 US dollar. Dan ini beritanya dibuat pada pukul 8.30 pada hari ini guys ya, 4 Oktober 2024, dan teman-teman lihat hari ini Brent oil itu di level 78 USD per barrel.
Nah, ini berarti kan apa yang diungkap ya guys ya di media oleh para analis ya, oleh para penulis berita gitu guys ya. Ya ini tentunya adalah berdasarkan analisa yang presisi seperti itu. Ya terkadang ada juga ya berita-berita yang mungkin tidak relevan, tapi kita melihat ternyata memang banyak media sedang memberitakan tentang kenaikan harga minyak dunia ini dikarenakan adanya peperangan di Timur Tengah, terutama di mana Israel berpotensi menyerang fasilitas migas yang ada di Iran, dan itu bisa menyebabkan pasokan minyak dunia menjadi terhambat, dan akibatnya harga minyak dunia bisa mengalami kenaikan atau bisa melonjak. Di sini kita melihat ya lonjakan dari harga minyak mentah Brent oil ya guys ya, di mana Brent oil naik ya cukup tinggi 1,46% ke level 78 USD per barrel, sedangkan untuk crude oil WTI juga naik 1,6% ke level 74,8 USD per barrel. Hal ini tentunya bisa menaikkan kembali tingkat inflasi dan juga bisa mengganggu ya guys ya adanya stabilitas politik, dan juga pastinya akan mengganggu proses dari pemangkasan suku bunga yang di bulan September kemarin itu sudah diawali. Dan tentunya hal ini juga akan membuat IHSG anjlok semakin dalam lagi. Dan hari ini juga memang terbebani ya oleh saham-saham perbankan, Brand dan juga Gotoh yang juga mengalami penurunan. Tapi tadi saya lihat sih memang Brand itu closing hijau ya kalau nggak salah ya. Dan Gotoh juga ya memang hari ini kita lihat ada net buy ya di saham Gotoh. Dan rupiah kita juga hari ini ternyata ada pelemahan ya 0,5% di level 15.561 rupiah per 1 USD-nya. Dan ada kemungkinan ketika harga minyak ini terus mengalami kenaikan, maka rupiah kita juga berpotensi akan ikut melemah lagi. Jadi kalau misalkan rupiah kita naik ya, misal dari 15.100 kemarin ke 15.500, itu artinya melemah. Demikian juga dengan ya ketika rupiah kita naik dari 15.500 ke 16.000 bahkan ke 16.400, maka itu adalah pelemahan dan itu akan menjadi sentimen yang sangat negatif seperti itu. Jadi untuk saham di IHSG lebih baik kita wait and see guys ya, kecuali teman-teman melihat adanya momentum yang pas untuk beberapa saham di sektor yang lainnya yang berpotensi bisa naik ketika IHSG turun. Itu sebenarnya sudah kita bahas ya kemarin, namun mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui dan teman-teman juga tidak melihat ya pembuktiannya seperti apa sih ya. Mungkin nanti kita akan bahas juga guys ya di next video seperti itu. Jadi teman-teman silahkan subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham seperti itu. Dan kita melihat ya pasar bergolak jelang data Amerika Serikat, di mana saham, obligasi, dan rupiah kita itu juga dibuang oleh investor asing. Teman-teman tinggal baca-baca saja guys ya di sini terkait dengan pemberitaannya ya, tidak usah saya bacakan gitu guys ya. Saya cukup mengambil intisarinya saja agar teman-teman lebih cepat paham. Tapi jika teman-teman ingin melihat korelasinya, silahkan teman-teman baca juga beritanya seperti itu. Oke guys, jadi sudah kita gambarkan ya ke teman-teman bahwa kita akan membeli saham BBRI lebih banyak lagi di harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga saat ini. Jadi belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.